Puji nama Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dalam ibadah kita pada sore ini. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sore ini saya akan belajar bersama-sama, mengajak Bapak Ibu belajar bersama-sama tentang hidup kita itu adalah sebagai bau harum Kristus, ya. Hidup sebagai bau harum Kristus, ya. Sebelum kita membaca teksnya, saya akan membaca pantun untuk Bapak Ibu, ya. Embun pagi menyejukkan hati. Cakep. Iya. Burung bernyanyi memuji sang raja. Kok nggak ada yang cakep? Firman Tuhan mari kita hayati agar hidup harum di hadapannya. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Ada dua pantun. Apa ya? Supaya kita nggak tegang ya Bapak Ibu, karena jujur Bapak Ibu, saya itu ibadah tadi itu karena setelah disibukkan dengan macam-macam, saya itu rada ngantuk. Nah, mau menyampaikan khotbah kok ngantuk begitu ya. Biasanya ibadah pagi, maka saya akan awali ini. Embun pagi menyejukkan hati, burung bernyanyi memuji sang raja. Firman Tuhan mari kita hayati agar hidup harum di hadapannya. Sekali lagi ya. Nanti yang terakhir tepuk tangan boleh deh. Mentari pagi bersinar cerah, cakep, menyapa hati penuh sukacita. Mari hayati firman Tuhan dengan ramah, agar hidup kita harum di dunia. Tepuk tangan dong. Mari kita akan membaca teks kita 2 Korintus pasal 2 ayat 14 dan ayat 15 saya akan bacakan untuk kita. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Amin. Puji nama Tuhan, diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang bau harum aroma dalam kehidupan sehari-hari, itu kita sangat familiar, sangat akrab dengan aroma, ya, aroma masakan yang menggoda. Apa kira-kira Bapak Ibu kalau masakan yang berbau aromanya segar begitu, yang menyenangkan, mungkin berbeda-beda ya. Saya paling senang kalau istri saya itu memasak dan aromanya adalah sambal terasi. Karena menurut saya sambal terasi istri saya tidak ada bandingannya. Iya dong, punya istri nanti tadi bikin sambal gitu ya. Ya. Beberapa tempat sambal terasinya saya coba, saya bilang masih enak punyamu. Nah, itu menggoda. Mungkin berbeda dengan Bapak Ibu. Kalau masakan yang menggoda selera mungkin babi kecap atau sambal sayur lodeh dan sebagainya, tapi itu kita akrab. Kemudian bau parfum seseorang, ya, bau parfum seseorang, ya. Beberapa kali itu saya sempat pelayanan di Equity, ketika masuk setelah kita icat, itu bau parfumnya itu khas, tapi bau yang lainnya itu membuat saya sempat nggak bisa nyanyi, nggak bisa memuji Tuhan karena batuk begitu ya, karena apak semua gitu ya, apak semua yang masuk. Tapi berbeda dengan icat itu, bau parfumnya itu khas ya. Saya tanya, parfummu berani kita tocak kok ngambunnya rentek-rentek gitu. Nah, semua itu akrab dengan kita ya, bau aroma begitu, termasuk bau buah-buahan. Buah-buahan apa ya yang paling menyengat yang kita suka? Setuju kalau saya katakan durian? Bagi Anda yang penyuka durian mungkin mengatakan ya gitu, tapi bagi Tatan mungkin nggak bisa gitu ya. Saya pernah bilang kepada dia, "Nak, ayo makan durian tak bayari 1 juta wis." Nggak mau gitu ya.
Padahal untuk makan gitu, sempat saya coba leleti mulutnya dengan itu, marah dia gitu. Nggak tahu kenapa begitu. Padahal kami berdua suami istri suka durian. Jadi kalau kami beli durian atau dapat berkat durian, maka kami makan berdua. Cuman kami makannya hati-hati, nggak langsung dihabisin gitu ya, nggak langsung dihabiskan. Kalau banyak biasanya kami bagi gitu ya. Nah, buah-buahan termasuk ini, bahkan bau tidak sedap pun itu menjadi familiar dalam kehidupan ini, sangat akrab sekali. Bau tidak sedap apapun gitu ya. Kemudian yang paling kita perlu perhatikan adalah ini, karena semua aroma yang sedap atau tidak sedap itu sangat mempengaruhi suasana hati kita ya. Kalau kita lagi ngomong dengan seseorang tapi ternyata ada bau tidak sedap, kita nggak lagi bisa konsentrasi. Karena itu sebetulnya setiap orang itu menyebarkan aroma kehidupannya. Setuju Bapak Ibu? Setiap kita itu sadar atau tidak sedang menyebarkan aroma kehidupan kita. Kalau kita sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin aroma yang kita sedang sampaikan adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan dan sebagainya. Ya, kalau kita sudah ada dalam Kristus, tapi pertanyaannya, ada nggak anak-anak Tuhan yang memiliki aroma yang berbeda, aroma yang negatif, misalnya kemarahan, kebencian dan sebagainya? Ada nggak kira-kira? Mungkin ada. Tapi sadar atau tidak, mari bersama-sama kita memperhatikan bahwa semua orang, semua kita ini sedang menyebarkan aroma kehidupan kita kepada banyak orang, kepada orang lain, kepada saudara kita, sekeluarga, suami istri, kepada tetangga kita, kepada komunitas kita. Sadar atau tidak kita sedang menyebarkan aroma kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu betul-betul menjaga dengan baik, dalam tanda petik, aroma kehidupan kita yang mewarnai tiap langkah kehidupan kita. Supaya apa? Supaya orang yang ada di dekat kita itu terberkati, dikuatkan oleh karena kehadiran kita. Nah, bacaan kita sore ini bagi Paulus, setiap orang percaya adalah bau yang harum dari Kristus. Bau yang harum dari Kristus. Yang disampaikan Paulus ini bukan saja pujian, tapi sebuah tanggung jawab yang besar dalam kehidupan ini. Mengapa? Kalau anak Tuhan itu menyebarkan bau harum Kristus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, dan bukan kemarahan, bukan kebencian, atau sebaliknya dan sebagainya. Tapi sebetulnya kita bukan sedang dipuji, tapi sedang punya tanggung jawab yang besar menjalankan kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, mengapa? Supaya hidup saudara dan saya berdampak, mempengaruhi orang lain, sama seperti apa yang telah Tuhan nyatakan kepada kita, dan orang lain itu melihat siapa yang hidup dalam kehidupan kita. Sang kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus yang kita percayai dalam kehidupan ini. Karena coba perhatikan di ayat 14 tadi Bapak Ibu. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Seorang percaya, seorang anak Tuhan, seorang Kristen, ketika menjalani hidupnya harus berpatron kepada kemenangan Kristus. Ketika dia mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa hidupnya. Sehingga langkah yang dijalani dalam kehidupan ini, anak-anak Tuhan yang
dibawa adalah kemenangannya ketika Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Bagian B mengatakan, dengan perantaraan kami, ketika seseorang itu hidup dalam kemenangannya, dalam perantaraan kami, iya, Kristus dalam kemenangannya itu menyebarkan apa Bapak Ibu? Keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat 14 ini Paulus itu memakai sebuah ilustrasi atau metafora, karena pada masa itu ketika dia melihat sebuah arak-arakan kemenangan dari sang jenderal yang habis menang, habis perang bertempur begitu, sang jenderal itu berada di depan, di belakangnya para prajurit yang mengikutinya, dan di belakangnya lagi itu adalah para tawanan, termasuk jarahan-jarahan yang dimenangkan oleh sang jenderal itu. Dan ketika diarak keliling kota, keliling daerah, semua orang mengeluh-elukannya, dan di situ ada bau dupa yang harum yang dinyalakan, sehingga sepanjang jalan ketika sang jenderal ini diarak, maka itu berbau harum di mana-mana. Maka Paulus menginginkan kepada seluruh umat Tuhan, jemaat yang dilayani di Korintus, ketika kamu itu telah dimenangkan oleh Kristus di atas kayu salib, sebetulnya sama seperti bau harum sang jenderal yang dibakar bau dupa tadi itu, sehingga semua orang itu mencium bau harum dari dupa itu, sehingga semua orang itu mencium bau harum kehidupanmu, kata Paulus, termasuk kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Semua orang itu mencium bau harum dari pengenalan kita kepada Kristus Yesus. Karena bagi Paulus, orang Kristen adalah seperti dupa, di mana ada aroma kemenangan Kristus yang tersebar di mana-mana di dunia kita, di marketplace kita masing-masing, di pekerjaan kita, di rumah tangga kita, di sekolah, di tempat kuliah kita dan sebagainya. Di situ kita sedang membawa harum aroma kemenangan dari Kristus Yesus dalam kehidupan ini. Lebih jelas dalam terjemahan firman Allah yang hidup di ayat 14. Perhatikan baik-baik. Tetapi syukur kepada Allah, sebab melalui apa yang telah dilakukan oleh Kristus, di mana? Di atas kayu salib, Ia telah memperoleh kemenangan atas kami, sehingga kemanapun kami pergi, Ia memakai kami untuk bercerita kepada semua orang mengenai Tuhan dan menyebarkan Injil bagaikan wangi-wangian yang harum semerbak. Kalau kita mencium bau wangi, kita suka ya? Suka ibu ya? Suka, paling suka ya. Bahkan kita petik bunga melati begitu, kita kantongi, kita taruh di mobil, kita taruh di tempat tidur dan sebagainya, supaya bau aroma itu semerbak, menyenangkan begitu. Nah, ayat 15 sekarang Bapak Ibu. Sebab bagi Allah kami adalah bau harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan, dan di antara mereka yang binasa. Kita adalah bau harum bagi Allah. Bagi yang diselamatkan, hidup kita adalah tanda dari kasih karunia. Dengan kata lain, semua orang yang telah diselamatkan itu bau harum bagi Allah yang disebarkan kemana-mana. Dan tanda yang kita miliki itu adalah anugerah, kasih karunia. Namun sebaliknya, ketika kita hidup dalam kasih karunia, ada orang-orang yang menolak Kristus. Hidup mereka, atau bagi yang menolak Kristus, hidup kita
kita itu bisa menjadi tanda yang mengusik karena ada value perbedaan, value nilai-nilai kehidupan Kristiani dengan mereka yang belum mengenal Kristus. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kalau Tuhan menghendaki kita ini adalah bau harum Kristus, kemenangannya dalam kehidupan ini, Allah itu memandang baik orang yang dalam keselamatan menerima anugerah itu, ataupun mereka yang belum percaya. Allah itu memandang kedua-duanya punya nilai yang sama. Mengapa? Mereka juga dikasihi supaya mereka diselamatkan. Begitu. Kalau kita baca di ayat 15 dalam terjemahan firman Allah yang hidup, bagi Allah kami merupakan bau harum yang menyegarkan, yaitu keharuman Kristus yang ada di dalam kami dan yang tercium oleh orang-orang di sekitar kami, baik yang sudah diselamatkan maupun yang belum diselamatkan. Dengan kata lain, di pundak kita sekarang ini ada beban untuk kita kerjakan supaya harum aroma Kristus, kemenangan di atas kayu salib menyelamatkan kita oleh anugerahnya, itu juga tersampaikan kepada mereka yang ada di dunia ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita itu punya hidup yang memiliki hidup yang aromanya Kristus itu tersebar di mana-mana? Yang pertama, mari kita belajar untuk terus hidup dalam kemenangan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Di ayat 14 bagian A, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang hidup dalam kemenangan, hidup di dunia ini sekarang kita sedang memasuki, masing-masing kita sadar atau tidak, memasuki masa peperangan atau pertempuran yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Pertempuran, peperangan melawan dosa, pertempuran, peperangan melawan tekanan hidup, melawan kekecewaan, melawan pencobaan, dan banyak sekali perjuangan yang kita perlu perjuangkan dalam kehidupan ini. Nah, anak-anak Tuhan, orang percaya yang telah mendapatkan kemenangan ketika dia Yesus mati di atas kayu salib itu, ketika berjalan dalam kehidupan ini, hal yang sama seperti orang-orang dunia juga menghadapi peperangan, pertempuran, sadar atau tidak dalam kehidupan ini. Tapi yang jelas kemenangan Kristus itu telah kita terima, dan kemenangan Kristus itu yang kita miliki bukan tanpa masalah, tapi sebetulnya adalah ketika Anda dan saya diizinkan menghadapi persoalan, menghadapi masalah, mampu berdiri di tengah persoalan itu, mampu berdiri di tengah badai persoalan dalam kehidupan kita. Seorang yang bernama John Stott mengatakan begini, kemenangan terbesar bukanlah ketika kita menghindari pertempuran, melainkan ketika kita tetap berdiri setelah pertempuran itu selesai. Dengan kata lain, peperangan dalam tiap langkah kehidupan kita boleh jadi, tapi kita tetap berdiri teguh sebagai pemenang karena Kristus ada di pihak kita, memampukan kita, menolong kita. Karena tiap persoalan itu selalu ada dalam kehidupan ini. Kalau kita mau tanya persoalan apa sih dalam kehidupan kita, masing-masing mungkin punya sesuatu yang dapat disampaikan, ya. Walaupun mungkin untuk menyampaikannya kadang-kala untuk malu atau kita nggak bisa menyampaikan dengan leluasa, karena kadang-kala kita persoalan yang kita miliki ya untukku, untuk kami saja, bukan untuk orang lain gitu ya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang menjadi persoalan bukan seberapa besar peperangan yang Tuhan izinkan kita hadapi, tapi yang paling penting di sini adalah Anda dan saya tak berdiri sebagai pemenang,
menghadapi badai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Gelombang badai itu boleh datang, macam-macam persoalannya, tapi tetap berdirilah dalam kehidupan ini sebagai pemenang. Mungkin kita membaca ada gelombang PHK yang besar. Mungkin kita menghadapi ada inflasi yang sedang terjadi. Tapi itu bukan persoalan kalau kita menghadapinya bersama dengan Kristus. Bahkan mungkin dalam rumah tangga kita, dalam ekonomi, persoalan pergumulan bisnis kita dan sebagainya, kita menghadapi hal-hal yang tidak mudah. Tapi pesan Tuhan pada sore ini adalah, kalau kita mau menjadi orang yang menyebarkan bau harum Kristus, mari kita hidup dalam kemenangan. Mengapa? Anda dan saya ini adalah pemenang. Lahirnya kita berada di dunia ini, itu adalah pemenang. Dalam artikel yang saya baca dan video yang saya lihat, kalau kita itu ada sebagai manusia sekarang ini, dengan macam-macam nama, kita ini adalah dari sekian banyak ribu yang mencoba untuk masuk. Sel sperma ketika seorang pria itu berhubungan dengan seorang wanita, itu digambarkan ribuan yang masuk ke induk telur, ke bagian sel telur. Tapi hanya satu saja yang sanggup menembus dan membuai, dan yang lain mati. Dan satu itu adalah saya, Bapak Ibu Saudara semua. Sehingga lahirlah kita sebagai anak Tuhan. Dari situ saja kita boleh belajar bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dimenangkan. Apalagi ketika Dia mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Anda dan saya ini adalah menang, pemenang sejati. Karena itu sebetulnya tiap musuh yang kita hadapi itu bukan persoalan. Kalau Bapak Ibu mau menghidupi di dalamnya, niscaya kita akan menikmati sukacita kemenangan dan bau harum itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, mari kita belajar untuk ini. Kalau kita mau memiliki hidup, atau bagaimana supaya bau harum Kristus itu kita miliki, mau tidak mau, kita harus belajar ini. Sebarkan bau harum Kristus itu di mana-mana. Ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum. Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan atau di antara mereka yang akan binasa. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup tadi kita baca, bagi Allah kami merupakan bau harum yang menyegarkan, yaitu keharuman Kristus yang ada di dalam kami dan yang tercium oleh orang-orang di sekitar kami, baik yang telah diselamatkan maupun yang belum. Bau harum Kristus, apa yang dimaksud dengan bau harum Kristus dalam kehidupan kita? Ini berbicara tentang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu memancarkan karakter, kasih, kebenaran Kristus dalam perkataan kita, dalam tindakan yang kita alami sebagai bentuk kesaksian. Supaya apa? Orang lain itu melihat perbuatan baik kita dan hatinya disentuh, sehingga lewat apa yang kita sebarkan sebagai bentuk keharuman itu, nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan ini. Di Alkitab ada beberapa contoh, tapi saya ambil contoh satu saja, namanya Barnabas. Barnabas, dia dikenal sebagai anak penghiburan. Arti namanya anak penghiburan. Dan ketika Paulus itu ditolak tentang kerasulannya, atau bahkan ketika dia ditolak sebagai hamba Tuhan, satu-satunya orang yang menerima Paulus adalah Barnabas. Mengapa? Paulus ini adalah penganiaya jemaat. Dia mendapatkan sebuah legitimasi dari mahkamah orang-orang Farisi, mahkamah agama, untuk menghabisi semua orang Kristen.
Dan ketika Paulus atau Saulus itu bunuh orang Kristen, itu sah, tidak ada hukum yang menentang. Tapi ketika dia berjalan untuk mengadakan membawa sebuah titah untuk menghabisi orang-orang Kristen dalam perjalanannya menuju Damsyik, di tengah jalan dia ketemu dengan Tuhan, dan di situ ada suara yang berbicara kepadanya, dan ketika dia jatuh, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dalam cerita itu kemudian Paulus disuruh ketemu dengan seorang imam, seorang hamba Tuhan yang namanya Ananias. Kemudian Saulus didoakan, matanya terbuka, dan kemudian sejak itu dia dipersiapkan menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang rasul. Maka ketika dia tampil, ketika dia berada di Yerusalem, para rasul yang sudah terbentuk organisasinya itu tidak bisa menerima Saulus karena ini orang bahaya. Tapi satu-satunya orang yang bisa menerima Saulus adalah Barnabas. Mengapa? Karena Barnabas mau menyebarkan bau harum dari Kristus. Bahkan Barnabas ini banyak orang di Antioquia itu dimuridkan dan dilayani. Bahkan ketika dia memuridkan bersama-sama dengan Paulus pada waktu itu, di Antioquia lah pertama kali sebutan Kristen, pengikut Kristus itu. Oleh karena apa? Oleh karena seorang yang bernama Barnabas dan juga Paulus. Dia juga melayani dengan hati yang besar, melayani dengan hati yang mengasihi Tuhan, sehingga dia juga diangkat dalam komunitas itu untuk menjadi seorang misionaris mendampingi Paulus di awal perjalanan Paulus yang pertama. Dia melayani dengan sungguh-sungguh, dan aroma Kristus yang dia sebarkan adalah aroma kasih, aroma penghiburan, aroma yang membangun orang lain untuk lebih mengenal Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita sebarkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita menyebarkan aroma Kristus tentang kehidupan yang menyenangkan, atau justru sebaliknya, bau harum tidak datang dari pengetahuan saja, tetapi dari hidup yang melekat dan menyerupai Kristus dalam banyak hal, terutama adalah dalam sikap kita, perkataan kita, kasih kita kepada orang lain. Sekalipun di tengah-tengah dunia ini ada orang yang mencoba untuk membenci, mencibir kita, tapi mari kita teruskan bau harum itu di tengah-tengah pengenalan kita, pergumulan kita dalam kehidupan ini. Bau harum akan dapat tercium ketika kita hidup di dalam kasih dan ketulusan. Kami berdua, ya, saya dan Pak Hanjaya itu kan pengurus di Cakrawala sebagai RT dan bendahara, gitu ya. Banyak pergumulan yang sering kali hadapi kami berdua, terutama Ibu Kristen dan juga Ibu Nana. Terakhir itu sempat kami dibingungkan karena kas kami itu habis, bukan untuk apa-apa, karena untuk biaya iuran RT, iuran RW atau arisan RW dan sebagainya. Sampai kemudian betul-betul kas kami itu habis, dan Ibu Nana sama Ibu Kristen ini sudah komunikasi dia caranya supaya kas kita itu tidak habis gitu ya. Ada beberapa tetangga yang sakit. Kalau tetangga sakit begitu kan mendapatkan sesuatu ya, mendapatkan amplop gitu. Mendapatkan uang sosial gitu ya. Maka karena supaya uang itu ada, mari kita urunan. Urunannya nggak mahal, cuma 15.000 tiap kakak. Ada orang yang menyangka macam-macam, termasuk bulian-bulian yang nggak enak gitu yang datang kepada kami. Sampai kemudian
ibu Nana itu kalau aslinya yang tegas begitu ya. Dia kalau marah ya marah, kalau enggak ya enggak. Dihadapi orang-orang itu, ketemu gitu ya, ketemu dengan didampingi oleh Ibu Christine. Atau Ibu Christine ini sudah mencoba untuk melawan dengan cara gitu, dengan caranya. Tapi ternyata cooling down karena apa yang disampaikan, yang diceritakan itu tidak benar. Di situ kita bisa melihat contoh sebuah pergumulan yang tidak mudah dalam kehidupan ini di tengah-tengah masyarakat. Mungkin di hadapan kita masing-masing, di hadapan Bapak Ibu, semua pergumulan kesulitan yang saya alami, kami alami itu berbeda. Suatu saat saya bercerita kepada Pak Danang, di tempat kami itu ditarik iuran itu nggak mau Pak Danang. Di tempat saya malah aneh Pak Ian, uangnya wis sugih, gede gitu, tapi nggak mau iuran gitu. Wah, karena beliau ini kan RT juga. Nggak tahu Pak Sunarto RT di sana iuran nggak Pak? Di saat Semarang Indah, di rumah Pak Yosef, di Tanah Mas. Nah, Bapak Ibu, tapi mari bersama-sama. Kalau kita dalam banyak hal kita mengasihi dengan tulus, kita mencintai dengan tulus, itu akan terbukti kok. Kehidupan kita akan jadi berkat. Karena itu mari bersama-sama ada value harum Kristus yang terus kita sebarkan kepada mereka, sehingga mereka akan melihat perbuatan baik dalam kehidupan ini. Yang ketiga dan yang terakhir, mari kita jaga kesaksian kehidupan kita. Ya, di situ ada keharuman Kristus yang dicium oleh semua orang. Kalau kita menjaga kesaksian hidup kita, maka keharuman Kristus itu, sesuatu yang harum yang terpancar dalam kehidupan kita itu akan dengan sendirinya akan muncul. Tapi sebaliknya kalau kita tidak jaga baik-baik kesaksian kehidupan kita, maka kita nggak akan pernah mengalami apa yang namanya berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Dan menjaga kesaksian hidup kita itu diawali siapa diri kita sesungguhnya, identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita ini adalah anak Tuhan, maka kita akan bisa ngerem untuk ketika kita ngomong sesuatu. Kita akan bisa ngerem kalau kita sedang emosi dan marah. Karena anak Tuhan itu menjaga kesaksian hidup. Kemudian menjaga kesaksian hidup itu juga dipelihara lewat apa? Perbuatan-perbuatan baik yang kita terus kerjakan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Dan menjaga kesaksian hidup kita perlu menuntut konsistensi dan juga kerendahan hati dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena tanpa itu, saudara dan saya tidak akan pernah dapat menjadi kesaksian keharuman Kristus itu di tengah-tengah dunia ini dalam kehidupan sebagai orang percaya. A.W. Tozer dia mengatakan begini, seorang hamba Tuhan lebih baik menjadi orang Kristen sejati dalam kesederhanaan daripada berpura-pura suci di depan publik tapi gagal di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa adanya diri kita sebagai anak-anak Tuhan sedang menyebarkan bau harum kepada banyak orang yang mereka kenal kita atau mereka mengenal Tuhan ataupun tidak. Saya akan akhiri dengan sebuah cerita. Tentunya kita mengetahui seorang ibu, Bunda Teresa. Bunda Teresa adalah seorang wanita yang bukan pengkhotbah KKR bahkan, tapi ternyata dia dikenal oleh banyak orang karena perbuatan yang dia lakukan, bau harum yang disampaikan di tengah-tengah kebusukan, sakit kusta di India. Dia mau merawat, dia mau datang untuk menolong banyak orang yang ada di Kalkuta di India. Oleh karena apa? Dia tahu ada tanggung jawab untuk menyampaikan bau harum itu. Seperti bunga melati yang tumbuh mekar di tengah-tengah sampah yang busuk. Itulah Bunda Teresa yang menyebarkan bau harum di tengah-tengah kebusukan dunia. Perhatikan baik-baik kehidupan kita.
dimanapun kita berada dalam kehidupan kita, apakah sungguh-sungguh kita sudah menebarkan bau harum Kristus sehingga mereka yang ada di dekat kita melihat Kristus yang nyata dalam kehidupan kita. Sebaliknya kalau kita ini anak Tuhan, kita ini orang percaya, tapi sudah ada stigma yang muncul. Nah ya, dia datang pasti heboh. Ada stigma yang muncul seperti itu. Itu sudah akan membuat kita bingung dan kita nggak akan bisa dapat jadi berkat. Tapi hari ini, kalaupun ada stigma yang dilontarkan dan kita terima di tengah-tengah masyarakat, mari kita tetap bikin define dengan perbuatan baik lewat apa yang kita mampu kerjakan. Kalau mungkin stigma yang muncul adalah hal-hal yang negatif, tebarkan sesuatu yang positif di tengah-tengah komunitas yang kita alami. Maka nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Amin.